Nah, tapi memang ini semua dilakukan, klarifikasi ini, kemudian bantahan ini, mereka berusaha cuci tangan dan nyebokin Prabowo. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya lagi-lagi dari Prabowo yang keceplosan soal dasmu etik. Dan sekarang para jubirnya di Partai Gerindra sibuk nyebokin. Kemarin sudah kita lihat videonya viral, video yang nggak sengaja, kemudian diupload di media sosial Twitter atau X, menyebar dan kemudian akhirnya membuat orang seluruh Indonesia melihat bahwa Prabowo keceplosan menyebutkan dasmu etik. Dan ternyata ini bukan yang pertama kali. Tahun 2019 juga pernah mengatakan itu. Kemudian ada video yang digabungkan antara tahun 2019 dan 2023. Kita lihat aja dulu videonya berikut ini. Tunggu, ini mereka ngomong ya. Pertumbuhan bagus. Pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5%. 5% dasmu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Dasmu etik. Nah, kalau sudah seperti itu, kan memang ini adalah karakter. Jadi, berusaha ditutupi model apapun, topengnya pasti juga lama-lama akan terbuka sendiri. Nah, itulah karakter dari Prabowo Subianto, yang sekarang selalu ditutupi dengan jargon gemoy, kemudian juga orang membicarakan politik yang riang gembira, santuy, omong kosong semuanya. Nah, itu memang karakter Prabowo yang temperamen, kemudian tidak bisa mengolah kata-kata dengan baik, mengeluarkan apa yang, ya kalau misalkan ibarat kata teko, yang dalamnya kopi kan nggak mungkin keluar susu. Nah, ini sama, Prabowo juga gitu. Nah, setelah ini kemudian viral, lalu kemudian juru bicara Prabowo yang orang-orang Gerindra ini sibuk nyebokin, sibuk cuci tangan. Kemarin ini sudah ada 3 orang yang kemudian tampil di media berusaha untuk mengklarifikasi ini semua. Yang pertama ada Dhanil Anzar. Dhanil ini kemudian menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo katanya adalah sebuah candaan, sebuah gurauan. Nah, sekarang kalau memang itu bercandamu jelek. Karena apa? Ya ini memang kalau di kalangan orang Jawa, ini memang ada di sebagian kelompok, tapi kelompok sangat terbatas, itu adalah bercandaan. Nah, khusus masalah bercandaan di orang-orang Jawa ini akan saya bahas di video saya yang selanjutnya. Nanti disimak sama-sama ya. Nah, tapi kalau misalkan kita mengatakan ini adalah sebuah bercandaan, ya kalau bagi saya, boleh memang bercanda dengan seperti itu. Tapi di kalangan tertentu. Bukan ini di forum resmi, kemudian acara internal partai, yang di sana hadir ratusan atau mungkin bahkan ribuan orang. Tapi kan ini memang seolah-olah di framing oleh anak buah Prabowo ini bahwa Prabowo ini orang yang suka bercanda, kemudian dia mengatakan politik riang gembira, salah satu wujudnya adalah ini, mungkin. Nah, kemudian ada Habibur Rahman. Habibur Rahman ini juga mengatakan bahwa itu sebetulnya Pak Prabowo menjawab dari apa yang ditanyakan oleh kadernya. Dan dia juga membantah bahwa video ini bocor. Kan kemudian beredar bahwa sebetulnya video ini adalah bocor, rekaman internal yang kemudian mungkin disebarkan di WA Group, lalu kemudian dari WA Group menyebar kemana-mana dan akhirnya muncul di media sosial. Nah, Habibur Rahman membantah ini adalah video bocor. Dia mengatakan bahwa memang di setiap kali acara, setiap orang yang datang ini kemudian bebas untuk merekam, bebas untuk menggunakan handphone. Lalu kemudian kalau misalkan ada yang merekam dan itu menyebar, itu adalah hal biasa.
katanya. Jadi bukan video bocor. Dan apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto menurut Habibur Rahman adalah ini menjawab pertanyaan. Dan video itu terpotong, ada lanjutannya katanya. Biasa, ngelesnya seperti itu, template. Tapi kemudian pertanyaan Sufmi Dasko ini berbeda lagi dengan Habibur Rahman. Dia mengiyakan apa yang disampaikan oleh Daniel Anzar, mengatakan bahwa Pak Prabowo ini bercanda. Tapi kemudian dia mempertanyakan, kok bisa rekaman itu kemudian menyebar? Kok bisa ada yang merekam itu kemudian menyebar? Dan seolah-olah dia ini menuding ada penyusup yang masuk ke sana. Nah, kalau misalkan ada penyusup yang sengaja dimasukkan ke sana, ini kan yang berarti yang salah siapa? Ya Partai Gerindra. Ini acara Partai Gerindra. Kalau misalkan ada penyusup di sana, kok bisa kecolongan? Apakah mereka ini tidak punya KTA? Apakah kemudian bisa semudah itu acara internal partai disusupi atau dimasuki oleh orang yang tidak dikenal? Apakah mungkin? Kalau misalkan mengumpulkan relawan, kemungkinan sangat besar iya. Tapi ini acara internal partai. Siapa yang akan menyusup ke sana? Apakah kemudian ketika mereka masuk tidak punya kartu anggota, ataukah mungkin tanda pengenal lah yang kira-kira menunjukkan bahwa orang ini adalah memang internal Partai Gerindra. Nah, kalau Dasko mengatakan ini seolah-olah seperti ada penyusup, tiba-tiba kemudian video ini menyebar, kok bagi saya kayaknya nggak mungkin, karena ini acara internal partai. Nah, tapi memang ini semua dilakukan, klarifikasi ini, kemudian bantahan ini, mereka berusaha cuci tangan dan nyebokin Prabowo, itu kan dilakukan demi untuk apa? Ya demi untuk meyakinkan publik bahwa Prabowo itu adalah orang yang gemoy. Prabowo itu adalah penerus Presiden Jokowi. Padahal pada kenyataannya secara karakter sangat bertolak belakang. Presiden Jokowi yang orang Jawa tidak pernah mengatakan dasmu itu di depan publik. Sama sekali nggak pernah kita melihat. Mungkin kalau di internal keluarganya mungkin, tapi kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang merekam. Tapi ketika dia di forum resmi, kemudian di hadapan masyarakat luas, tidak pernah sama sekali. Ini baru dari tata bahasa loh. Bagaimana kalau kita melihat Presiden Jokowi ini bahasanya sangat santun, kemudian juga kalem. Tapi meskipun di balik itu semua ternyata ada sifat-sifat busuk yang ternyata sekarang baru terkuak, kita kan juga baru tahu sekarang. Tapi minimal di depan publik itu tidak pernah terlihat seperti itu. Tapi Prabowo di hadapan publiknya sendiri itu sangat terlihat bahwa dia ini berbeda sekali, antitesa dari Presiden Jokowi. Nah, mungkin kalau bagi saya, Pak Prabowo ini orangnya memang berusaha untuk jujur. Jujurnya di mana? Dia ini tidak ingin menjadi orang lain. Dia ingin menjadi diri sendiri. Menjadi orang lain, kemudian diarahkan oleh para pendukungnya, oleh konsultannya diarahkan untuk menjadi orang yang gemoy, kemudian untuk menjadi orang yang santun, menjadi orang yang riang gembira. Dia nggak mau, dia ingin jujur apa adanya, ingin menjadi dirinya sendiri, makanya dia ingin menunjukkan karakter aslinya. Makanya itu kemudian dikeluarkan, lalu kemudian juga disampaikan di hadapan para pendukungnya. Supaya apa? Supaya saya ini masih seperti ini. Saya masih sama seperti tahun 2019 yang lalu. Nah, akhirnya upaya-upaya untuk menutupi Prabowo Subianto dengan gemoy, dengan riang gembira, kemudian dia sebagai penerus Presiden Jokowi, kemudian dia sebagai orang yang sangat dekat Presiden Jokowi, ini kemudian luntur seketika. Topengnya terbuka satu persatu. Dan kemudian ini kan memang rangkaian dari acara debat kemarin. Apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto ini adalah merespon dari apa yang ditanyakan oleh Anies Baswedan pada waktu itu. Nah, jadi inilah yang pada akhirnya kita semua ini sekarang juga benar-benar menyadari. Kalau saya pribadi ini memang menyadari sudah dari dulu. Prabowo nggak mungkin berubah. Tapi mungkin beberapa orang, beberapa kalangan yang sempat tertipu dengan Prabowo yang katanya sudah berubah, politik santun, kemudian riang gembira, pada akhirnya sekarang juga terlihat aslinya bahwa Prabowo sama sekali tidak berubah. Dia tetap seperti di 2014, tetap seperti di 2019. Dia ini adalah antitesa Presiden Jokowi. Dia sama sekali bukan penerus Presiden Jokowi. Dia adalah orang yang bertolak belakang sama sekali dengan Presiden Jokowi. Jadi,
Kalau misalkan sekarang banyak yang mengatakan bahwa Prabowo akan meneruskan Presiden Jokowi, akan menjadi presiden berkelanjutan dari Presiden Jokowi meskipun didampingi oleh anak Presiden Jokowi, semuanya bullshit, omong kosong. Setuju ya? Kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama untuk capres ndasmu. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Segoliwet lawu tempe. Dasku mumet lan dasmu piye?